Kita dengarkan pemirsa bagaimana suara dari perwakilan Capres-Cawapres ini untuk menebarkan program-programnya yang bersentuhan dengan guru ataupun juga tenaga pendidik ataupun juga dunia pendidikan. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kita akan mulai dari urut lah ya, dari urut nomor. Dari pasangan Amin ini, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di bidang pendidikan. 1. Mempercepat pelaksanaan wajib belajar plus 12 tahun dari PAUD hingga SMA, kemudian juga meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi bekerja sama dengan pelaku industri. Itu 2 poin. Berikutnya, poin ketiga dan keempat, memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, kesempatan beasiswa khusus disabilitas. Berikutnya lagi, memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman ini yang sempat disinggung tadi oleh Mas Satriwan. Poin 6 adalah mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah berbasis agama baik negeri maupun swasta. Baik, kemudian ada juga menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan, membuat kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus. Ini setidaknya kita dapat 8 poin, tapi seperti 8 poin ini juga masih belum ada yang menyentuh dengan apa yang disampaikan. Baru hanya beberapa poin saja. Jadi apa yang disampaikan Mas Satriwan, Bang Indra? Ya, pertama-tama selamat Hari Guru Nasional 2023. Ada orang mengatakan guru yang baik itu bagaikan lilin yang menyala. Jadi guru itu menghabiskan dirinya sendiri untuk memberikan terang bagi jalan bagi orang lain. Sekaligus juga selamat HUT PGRI yang ke-78 ya, sebagai organisasi profesi guru. Nah, kalau kita bicara program pendidikan, kalau kami di kubu Amin itu akan kembali dulu ke amanat konstitusi. Amanat konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita nggak akan lari dari koridor itu. Bagaimana kita membuat program-program yang ujungnya bangsa ini harus cerdas. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara mengukur tingkat kecerdasan? Ya kan, kalau kita mengatakan kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus tahu dulu dong cara mengukur kecerdasan itu bagaimana. Menurut salah satu tokoh dunia, salah satu tokoh tercerdas yang pernah lahir di dunia ini, Albert Einstein, cara mengukur kecerdasan, kata beliau nih, adalah kemampuan membuat perubahan. Jadi mereka yang nggak mampu membuat perubahan, tentu tingkat kecerdasannya di bawah mereka yang mampu membuat perubahan. Baik. Itu poin pertama dulu, ya kan? Nah, bicara tentang mencerdaskan, guru selalu ditempatkan dimanapun seluruh dunia sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak. Mau Jepang, mau Singapura, mau manapun negaranya, kalau bicara tentang mencerdaskan, itu selalu dimulai dengan tenaga pendidik, dengan dosen. Nah, itu juga yang menjadi prioritas kami. Nah, tapi kondisinya memang di Indonesia itu urusan guru sangat complicated, sangat rumit kan gitu. Yang sudah berapa kali dicoba, tetapi hasilnya tidak berujung ke mencerdaskan tadi. Contoh, ada kajian Bank Dunia yang judulnya menarik nih, Double for Nothing. Itu pada saat Indonesia memberikan tunjangan profesi guru. Jadi penghasilan guru itu di 2 kali lipatkan dengan adanya tunjangan profesi. Ternyata tidak meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan kita. Baik. Jadi belum cerdas ini. Nah, itu yang juga akhirnya membuat sampai sekarang nggak semua guru tersertifikasi, nggak dapatkan tunjangan sertifikasi ini. Nah, hal-hal kompleks lainnya adalah, dan ini juga ada di visi misi kami, rasio guru kita itu terlalu tinggi. Dengan kata lain, guru kita itu kebanyakan secara jumlah ya. Rasio kita tuh 1:15. Negara lain tuh rata 1:20. Bahkan kalau menurut beberapa pakar, sampai 1:32 itu nggak mengurangi mutu. Tapi kita di 1:15. Jadi ketinggian kebanyakan guru, dan itu yang membuat tahun 2015 saya diundang oleh Bank Dunia juga, mereka memaparkan sebuah paparan yang sangat mengagetkan. Paparan mereka judulnya Guru Indonesia Nggak Mungkin Sejahtera. Penyebabnya? Kenapa? Jumlahnya kebanyakan, jadi berapapun anggarannya kalau dibagi dengan jumlah yang sekian banyak, tadi kan TV One menunjukkan 3,3 juta, murid kita 50 juta. Jadi kan 1:15, 1:14 tuh, kan tinggi banget. Kenapa demikian? Nah, kita bisa lihat
kita tuh kebanyakan mata pelajaran. Oke. 18 mata pelajaran, negara lain cuma 6, 8 mata pelajaran satu semester tuh. Kita 18 mata pelajaran. Belum lagi kajian ACDP yang menunjukkan kalau 14% guru PNS kita tidak pernah muncul di sekolah. Oke. Ini kan nggak pernah diangkat. Jadi bayangin 14% guru PNS dibiayai oleh negara nggak pernah muncul di sekolah. Ini semua kajian akademis, ya kan? Baik. Dan saya cek ke eselon 1 Kemendikbud mengiyakan, dan 14% ini kita nggak tadinya kan saya berpikir bolos. Ternyata enggak. Ternyata mereka ini misalnya istri pejabat. Jadi suaminya jadi kepala dinas. Akhirnya sibuk untuk ngurusin Dharma Wanita di kantor suaminya kan. Baik. Jadi di Bayangkari, jadi pimpinan apa di Polda atau di ini. Nah, ini yang kita harus mengelola lagi. Bagaimana distribusi guru ini baik, rasionya itu nggak perlu terlampau tinggi. Sehingga kesejahteraannya naik. Oke, baik. Mungkin sampai di poin itu, Bang Indra. Nanti Mas Satriwan juga sudah dengarkan, bisa berikan pandangan, tapi kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu. Kalau kemudian dari kubu Bang Daniel, seperti apa Bang Daniel program-programnya, kemudian juga nanti apa yang kemudian solusi yang ditawarkan dari berbagai masalah ini. Kita lihat juga, apa yang menjadi program dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini. Ya, inilah dia program kerja Prabowo Gibran di bidang pendidikan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN, memberlakukan upah minimum untuk guru. Selanjutnya kita akan lihat. Melanjutkan dan memperluas cakupan program Kartu Indonesia Pintar, beasiswa hingga perguruan tinggi untuk anak petani, nelayan, guru, dan buruh. 4 poin awal. Berikutnya. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan beasiswa pendidikan untuk santri, peningkatan dana riset dan inovasi mencapai 1,5 sampai 2% dari PDB dalam 5 tahun. Dan berikutnya ini merupakan 2 poin terakhir, akses mudah bagi generasi muda masuk perguruan tinggi, peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Bang Daniel, langsung saja Bang Daniel, kami memang sudah sajikan 8 poin ini, tapi mungkin Anda bisa berikan summary apa yang menjadi poin yang paling penting yang akan disentuh oleh pasangan Capres-Cawapres di dunia pendidikan. Bang Daniel, silakan. Pertama tentu dari sisi sumber daya manusianya Mbak Putri. Sumber daya manusia guru harus kemudian kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Tentu salah satu poin pentingnya yang jadi perhatian Pak Prabowo itu ya dalam prinsip ekonomi, people respond to incentive. Banyak sekali saudara-saudara kita menjadi guru itu karena pilihannya tidak ada lagi. Misalnya kita ingin guru-guru itu menjadi profesi yang sangat terhormat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menawarkan harus ada gaji minimum, standar gaji. Jadi tidak boleh lagi ada guru yang digaji 300.000 rupiah per bulan misalnya. Tidak boleh lagi ada guru yang dibayar tidak layak. Jadi kita buat gaji minimum. Misalnya tadi misalnya ada tambahan 2 juta, itu adalah sebenarnya gaji minimum yang bisa ditambahkan, tapi harus jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Itu pertama, sehingga ada istilah tadi ada gaji minimum yang harus distandarisasi di semua daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, memang komitmen kita adalah kan ada sekitar 731.000 guru kita yang berstatus honorer. Dari total misalnya 3,3 jutaan guru di Indonesia, tapi 51%-nya itu adalah ASN. Nah, yang 731 yang honorer ini harus segera diangkat. Artinya Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer ini, guru honorer ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi ada 731 ini secara bertahap harus segera diangkat. Nah, mereka diangkat tidak hanya berdasarkan uji kompetensi dan sebagainya, tapi juga pengabdiannya. Saya berikan contoh ya. Mama saya di kampung dulu di Aceh Tamiang itu mengajar sebagai guru hampir 30 tahun.
Mbak Putri. Hmm, Tapi beliau tidak pernah diangkat sebagai ASN selama ya, 30 tahun itu. Padahal beliau berharap diangkat sebagai ASN. Kenapa? Karena dianggap tidak punya tidak bisa lulus uji kompetensi. oke. Padahal beliau sudah mengabdi 30 tahun. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini akan jadi perhatian bagi pemerintah nanti. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu untuk rekrutmen Hmm, baru guru itu ya dilakukan rekrutmen yang kualitasnya tinggi. Untuk menopang kualitas tinggi tentu kesejahteraannya juga tinggi. Nah, itu ya komitmen Pak Prabowo mhm, dan Mas Gibran. ya, Nah, di sisi lain kan masalah kita bukan sekedar ini, tapi betul. masalah kita juga di infrastruktur pendidikannya. Hmm, Nah, Pak Prabowo kalau baca dan Mas Gibran kalau baca di visi misi itu punya ya, komitmen untuk mengakselerasi hmm, pembangunan fisik sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sehingga kualitasnya itu menjadi sama, oke. serupa. Kenapa? Terus terang ada kesenjangan bangunan fisik, Hmm, kualitas sumber daya manusia, maka komitmen untuk menyamakan, hmm, mensetarakan kualitas SDM dan fisik ya. itu diakselerasi Baik, Bang Daniel. minimal Hmm, dalam program pendidikan Pak Prabowo, hmm, bangunan fisik semua sekolah di seluruh Indonesia mulai tingkat dasar sampai dengan SMA itu ya. sama Baik, Bang Daniel. sehingga ada kesetaraan dan seterusnya. Ya, mungkin Nah, yang sampai kemudian yang hmm, ketiga yang ini juga penting, Mbak. mungkin singkat mungkin, Bang. Kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak petani, nelayan, buruh dan sebagainya untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali anak-anak petani, nelayan, buruh Ya, yang tidak bisa dapat akses pendidikan tinggi. hmm, Nah, ini jadi perhatian khusus dan menjadi kewajiban negara ya. ke depan agar mereka dapat bersekolah Hmm. sampai perguruan tinggi negeri Baik, Bang Daniel. tinggi. Baik, Bang Daniel. Sampai di poin itu nanti juga Mas Satriwan, saya juga mencatat, Mas Satriwan juga mencatat nanti kan bisa memberikan membedah bersama mengenai program-program dari para capres-cawapres ini. Yang ketiga berikutnya, untuk pasangan capres-cawapres ketiga, seperti apa program yang sudah diajukan untuk bisa memajukan dunia pendidikan, kita akan lihat bersama. Ya, inilah dia program kerja Ganjar Mahfud di bidang pendidikan, pastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal satu anak hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Kemudian juga wajib belajar 12 tahun gratis. Akankah kemudian ini bisa terwujud? Yang berikutnya, transformasi pendidikan termasuk juga pemerataan tele-education yang berkualitas dan produktif. Kemudian juga ada jaminan kesejahteraan dan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju. Berikutnya, ada poin kelima, poin terakhir, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha. 5 poin saja, ini yang memang mungkin jumlahnya secara jumlah paling sedikit begitu Mas Owi dibandingkan dengan capres-capres lainnya. Tapi kemudian apa yang ditekankan oleh pasangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini untuk dunia pendidikan dan juga kesejahteraan guru? Karena kalau yang kami dapatkan ini lumayan besar loh janjinya. 10 juta sampai 30 juta rencananya gaji per bulan akan diberikan kepada tenaga pengajar. Silakan Mas Owi. Ya, dalam visi kami di bidang pendidikan memang pada pokoknya itu ada 5 hal itu, tetapi turunannya banyak yang tidak mungkin kita muat dalam satu lembar penyampaian visi misi. Misalkan tadi banyak hal terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya, itu kan turunannya banyak. Termasuk juga bagaimana perhatian kita terhadap pondok pesantren, itu juga ada. Nah, tadi ada yang disampaikan oleh Putri terkait dengan janji yang cukup fantastis terkait kesejahteraan. Maka kami katakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru itu hukumnya wajib. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik itu wajib. Dari semua capres yang ada, termasuk dari teman-teman para pegiat pendidikan menyepakati bahwa perhatian negara kita terhadap tenaga pendidik itu masih minim. Tinggal caranya seperti apa untuk meningkatkan, konkretnya seperti apa. Nah, bagi kami, bagi tim pemenangan Ganjar Mahfud, sesuai visi misi kami meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik, kita ironi sebenarnya.
melihat anggaran pendidikan kita ini 20% dari APBN. Itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Afirmasi dana pendidikan kita yang dianggarkan melalui APBN dan diatur di konstitusi. Namun mirisnya ketika diturunkan kepada anggaran biaya untuk tenaga pendidik itu kita termasuk terendah di dunia. Misalkan kita perbandingkan dengan yang ini data dari Organization of Economic Cooperation and Development ya, rata-rata gaji guru misalkan kita lihat di Australia itu 85 juta per bulan, Korea Selatan 75 juta per bulan, Selandia Baru 67 juta, Jepang 61. Sementara di Indonesia rata-rata 3,3 juta per bulan. Ya jelas nggak sebanding kalau misalkan tuntutannya harus itu. Memang tadi sempat dikatakan bahwa seringkali ada asumsi di budaya yang ada di negara kita bahwa tingkat keikhlasan itu dominan paling tinggi. Misalkan tadi disampaikan dari juru bicara Amin, guru itu seringkali dibahasakan ibarat lilin mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Nah, falsafah yang dipahami itulah yang kemudian membuat perhatian terhadap guru dan tenaga pendidik itu jauh sangat kecil. Ya dianggap tugas sukarelawan, padahal fungsi guru, tugas guru sangat mulia. Berapa banyak anak didik, peserta didik yang dilahirkan oleh guru-guru yang luar biasa itu menjadi orang-orang hebat di negara ini. Maka sangat kualat ketika orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang sarjana dan semacamnya, politisi yang sudah dihasilkan oleh produk pendidikan tidak memperhatikan tenaga pendidikan. Itu bagi kami sangat kualat. Nah, apakah kami retorika? Tidak. Itu semua ada hitung-hitungannya. Ambil contoh misalnya, Pak Ganjar ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah, beliau sangat konsen terhadap persoalan ini. Misalkan beliau mengeluarkan tentang Pergub nomor 7 tahun 2020 yang mana mengatur upah guru honorer. Sekali lagi, kalau kita dibilang menghindari guru honorer, tidak. Karena guru honorer ini sebuah keniscayaan di negara ini. Tapi bagaimana nasibnya kita perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, bahwa upah guru honorer itu harus setara, harus sama dengan upah minimum di kabupaten kota. Yang kita tahu, mohon maaf, selama ini masih ada guru honorer yang gajinya honornya masih di bawah 1 juta. Sementara UMK di kabupaten itu sudah di atas 1 juta. Itu sangat tidak fair. Belum lagi misalkan dalam setiap tahun beliau melalui APBD, melalui kebijakannya mengalokasikan dana insentif untuk guru keagamaan senilai 247 miliar setiap tahun. Yang tahun depan itu rencananya ada wacana oleh PJ Gubernur yang menggantikan Pak Ganjar itu akan dihapus. Entah benar atau tidak, kami berharap itu tidak dihapus. Ini bukan soal siapa yang memberikan kebijakan, tetapi kebijakan yang dihasilkan insentif guru keagamaan baik muslim dan non muslim senilai 247 miliar ketika Pak Ganjar menjadi gubernur itu sangat dirasakan manfaatnya oleh para guru-guru keagamaan. Itu bentuk konkret ketika beliau menjabat sebagai gubernur. Maka kemudian ketika ada visi misinya banyak konsen terhadap isu-isu pendidikan terkait dengan kesejahteraan guru dan pendidikan, sekali lagi itu bukan hanya karena beliau menjadi calon presiden, bukan rayuan musim pilpres, tetapi memang praktek sudah dilakukan setidaknya untuk level skop Jawa Tengah. Tentu yang sudah bagus di Jawa Tengah ini akan kita naikkan menjadi kebijakan di tingkat nasional kalau Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Baik, Mas Owi. Mas Satriwan sudah mendengarkan tadi bagaimana kemudian dari pasangan satu Bang Indra mengatakan bahwa ada hubungannya antara rasio jumlah guru dengan kesejahteraan. Pasangan nomor 2 kemudian juga mengusulkan nanti harus ada standarisasi gaji minimum, kemudian juga akan diangkat dalam waktu singkat 731 honorer. Dan yang pasti tadi Mas Owi baru saja menjelaskan, itu masuk akal, itu nanti bisa dilakukan, bukan hanya retorika belaka 10-30 juta, itu ada hitung-hitungannya. Nanti kita akan bahas Mas Satriwan, tapi lebih lanjut setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi.